Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Allah menurunkan kitab suci Al-Quran di malam ke-17 Ramadan yang menjadi petunjuk bagi umat manusia dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Wa qala idan ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu wala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Wa qala idan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Oleh karena itu, mengawali tausiah saya pada malam ke-12 di masjid yang megah mubarakah ini, dan semakin sejahtera karena terjadi peningkatan signifikan transportasi khotib dari 400 menjadi 500. Ini kehebatan ketua yayasan dan para takmir masjid. Ayo kita bersalawat Pak, bersemangat. Jangan lemas dan loyo gara-gara menjelang pertengahan bulan Ramadan. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Kalau di masjid ini ada lihat di masjid lain Pak Semarang kibala. Majelis talim ikut bukit. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu kali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna ya bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa likulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Istighfar taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, Rabbi zidni ilman nafian wa wafiqni amalan solehan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Yang terakhir berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jamaah Masjid As-Sohrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus
nikmat kesehatan sehingga qadarullah Allah pertemukan di masjid yang megah mubarakah ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat isya, tarawih, witir secara berjemaah dan mendengarkan tausiah agama Islam. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang penuh keteladanan. Sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jemaah Masjid As-Sohra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul tausiah pada malam ke-12 ini, 4 golongan manusia yang sangat dirindukan surga. Epami detona kena 5, detona 3, 4 je. Mudah-mudahan kita masuk ke 4-empatnya. Yang pertama, golongan manusia yang sangat dirindukan surga, yaitu golongan manusia yang senang membaca Al-Quran. Berhubung karena bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyak membaca Al-Quran, Pak. Jangan mau disibukkan oleh urusan dunia, penelitian, pengabdian pada masyarakat, proyek-proyek, lupa kepada Quran. Memegang saja Al-Quran itu sudah mendapat pahala. Mendengar suara tilawah Quran sudah dapat pahala. Apalagi bisa hatam Quran minimal 1 kali bulan suci Ramadan. Tadi Pak saya tiba di sini, Pak Ketua Yayasan beserta para takmir, para jamaah, saya tiba di sini tadi kurang 5 menit jam 7. Jam 7.30 tamat 1 juz. Itulah selalu saya datang lebih awal di masjid. Kenapa di masjid? Enak, khusyuk. Tidak ada suara televisi, tidak ada cucu yang selalu naik di pundak. Mau tidak dilayani, nanti jatuh. Jadi di masjid. Siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahala kebaikannya 100. Sedangkan membaca 1 huruf Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, pahala kebaikan hanya 10. 10 kali lipat, Pak. Bayangkan. Siapa yang pernah membaca Al-Quran di masa hidupnya, maka di akhirat nanti didatangi oleh Al-Quran untuk diberikan syafaat sebagai sohibul Al-Quran. Siapa yang bisa membaca Al-Quran lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menghafal 30 juz, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ditambah 10 anggota keluarga, dan Allah langsung memberikan mahkota emas ke penghafal Quran itu dan kedua orang tuanya. Oleh karena itu dekatkan anak dengan Al-Quran. Tidak ada apa-apanya, Pak, gelar yang panjang baru tidak tahu baca Al-Quran. Alhamdulillah sudah kurang lebih 9 tahun jadi ustaz, aman dan terkendali. Setiap saya ke masjid selalu duduk di depan. Banyak tahun profesor takut di mimbar. Jangan tersinggung, nak, jangan kebaper. Jangan kebaper. Ini kelebihannya ustaz. Mulai dari kelas 3 sampai kelas kakap, pejabat ku ceramahi semua, Pak. Ini ada wakil depan, jangan tersinggung, Pak. Ada wakil dekat ku ceramahi ku semua. Ini kelebihannya ustaz. Karena salah satu profesi yang dijuluki al-ulama warasatul anbiya, ulama. Saya sudah ulama, usia lanjut masih aktif di UNM, ulama. Dan dapat penghargaan kehormatan dari pemirsa Kompas TV. Gelar kiai termasuk Al-Markas Al-Islami Jenderal Yusuf. Gelar kehormatan, Pak. Bukan saya minta itu, Pak. Apa ke bahasa Inggrisnya, Pak, ini, Pak? Eligibility, kepantasan. Oma Irama diberi gelar kiai oleh Pak Profesor Nasardi Umar, pimpinan pusat Muhammad SIDC sekarang, bertepatan malam tahun baru ketika konser di Taman Mini. Karena beliau lagu-lagu dakwanya. Makanya saya itu ikut berstatus ABRI, anak buah Roma Irama. Sekarang menambah anak buah Dedi Sudirman. Dunia sementara, akhir selamanya. Perbanyak membaca Quran, Pak. Mumpung bulan suci Ramadan, tidak tahu namanya ajal, Pak. Ajal tidak tahu. Coba dengarkan nasihatnya. Dedi Sudirman. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana.
Apalagi di situ, sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ikut kipak, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustaz. Tapi terakhir siapa yang mau ceramah? Siapa yang mau tasiah? Baik, enak jadi ustaz pak, bertubi-tubi panggilan ceramah. Baik. Pusing naik berat badan. Luar biasa hidayah dari Allah. Golongan manusia yang kedua yang sangat dirindukan surga, yaitu golongan manusia yang selalu menjaga lidahnya. Allah memperingatkan di Quran surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Apa artinya itu Pak Widem Pak? Insyaallah jadi dekaki Pak kalau tahu. Ayo orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Yang punya aplikasi Pak, lihat, insyaallah pasti. Berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ayat 70, Omay Rama menciptakan lagu lidah. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Ini Pak dakwah berbasis lagu. Bicaralah macam-macam, asal jangan omongi orang, karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Ting 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 ding ding ting ding 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 ding. Kalau bicara baik seperlunya, sudah pun orang Bugis bilang jangan bicara. Kalau berdusta jaga lisan, jaga lisan. Maaf ibu-ibu jaki baper bu ya, bawa persan dengar ceramahnya Prof Hadis. Kompas TV independen dan terpercaya. Sekarang viral Pak, viral. Alhamdulillah followerku banyak sekali. Baik, tidak bisa. Ku kasih tahu istriku jangan ku cemburu nah. Baik, setiap selesai ceramah langsung selfie. Saya itu tidak ganteng, cuma mempesona. Berat juga. Dan enak jadi ustaz Pak, ketua Sam. Tak. Enak jadi ustaz. Tidak ada cewek yang mendekati Ki, karena terkadang tidak bisa mengganti pakaian karena Kompas TV gelar tayang. Begini kamu mengajar di kampus. Paling-paling masih saya bilang assalamualaikum. Ada pun yang nakal-nakal sedikit nakal anak kos. Tidak bisa bayar listrik. Sedekah Pak Ustaz. Jangan ku dekat, ku bacakan ku Yasin. Lari nih. Lidah, jaga lidah. Apalagi bulan puasa. Yang ketiga, golongan yang ketiga yang sangat dirindukan surga adalah golongan yang manusia yang suka memberi makan kepada orang lapar. Di mana markas besar orang lapar? Anak-anak panti asuhan. Jadi kalau membuka acara buka puasa, panggil anak panti asuhan. Itu yang prioritas utama. Di situ kesian banyak anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, fakir miskin. Siapa yang punya kemampuan harta dana lalu membiarkan orang lapar, termasuk pendusta agama. Mana dalilnya Pak Ustaz? Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fatsalikal ladzi yad'ul yatim wala yahud wala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Pak WD berapa lagi? WD 3 atau WD 4 Pak? WD berapa lagi Bapak? WD 4. Apa artinya Pak? Pak WD 4 bantukan saya. Kulu pecapok. Apa? Orang yang mendustakan agama. Yang pertama, menurut surah Al-Maun ayat 1. Orang yang menghardik anak yatim. Tapi perluas di situ Pak. Boleh ditafsirkan luas. Anak yatim, anak piatu, yatim piatu. Yang kedua, orang yang enggan beri makan kepada orang miskin. Perluas di situ. Fakir miskin. Yang ketiga, orang yang celaka dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya. Apa contohnya? Nah, dengarkan kita para pejabat gara-gara rapat. Nanti mau mendengar asar berkumandang baru mau salat duhur. Itu yang disebut celakalah orang yang salat, lalai dalam salatnya. Nah kasih gabung ki salat menjalan asar baru salat
Gara-gara dunia. Padahal dunia ini wamal hayatu dunia illal mataul gurur. Dunia ini Pak hanya sandiwara. Punya sandiwara belaka. Yang terakhir, yang keempat. Karena 15 menit. Ada tertulis di sini Pak, maksimal 15 menit. Lebih dari 15 menit ampun dikembalikan. Cocomi, ampun dikembalikan, isinya jangan Pak. Karena kita sudah bekerja Pak. Lucu dan bermakna. Yang terakhir, golongan manusia yang terakhir yang sangat didudukan surga. Golongan manusia yang senang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan ini wajib. Perintah puasa di bulan suci Ramadan lahir di bulan Syaban, yaitu Quran surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jangan kita terlena dengan kegiatan kampus, kantor, kerja. Absen puasa Pak. Puasa. Yang menjadi persoalan, ini terakhir nih. Yang menjadi persoalan untuk bisa dirindukan surga, harus keempat-empatnya dilaksanakan ini Pak. Tidak bisa satu-satu. Jadi harus senang membaca Al-Quran, menjaga lisan atau lidah, wabil khusus di bulan suci Ramadan, memberi makan kepada orang lapar, dan yang terakhir senang berpuasa di bulan Ramadan. Tidak bisa berjalan sendiri, harus simultan. Semoga tahu saya singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian, dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ingin mendengarkan ceramah per hadis lucu dan bermakna, follow saya di akun saya Abdul Hadis 234, YouTube, TikTok, miligram, kilogram, sentimeter, YouTube, Facebook, dan Kompas TV tayang 5:30 pagi. Mutiara Iman, independen dan terpercaya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.